Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya. Jadi hari ini adalah saya membahas atau mengulas kembali materi Excel secara singkat aja ya. Jadi kalau pada Excel itu ada formula atau rumus yang akan sering digunakan. Yaitu kita akan membahas tentang if dulu ya. Jadi saya buat sampel if itu apa? If itu lebih kepada branching atau perjabangan. Jika jawab iya, maka menghasilkan apa? Jika jawabnya adalah jika muncul jawaban nanti true, maka memunculkan apa? Atau jika nanti hasilnya adalah false atau salah, maka munculnya apa? Seperti itu ya. Nah, saya buat contohnya seperti ini. Misalnya saya zoom dulu. Anggaplah di sini kita membahas tentang suatu jenis kelamin ya, paling sering itu misalnya di sini adalah nama, kemudian di sini adalah kode, jenis kelamin, kemudian di sini adalah keterangan. Ini saya buat work text ya, work text. Jadi dia akan jika kekurangan teksnya dia akan ke bawah ya. Kemudian di sini saya buat center, ini ya. Ini sudah saya ajarkan di apa namanya di formula di format cell ya. Misalnya kalau nggak muncul di menunya bisa klik kanan, pilih format cell. Nah di sini ada pada Likman di sini ada namanya wrap text ya. Ini diaktifkan ya. Kalau nggak pakai ini ya, kita misalnya nonaktifkan work text ya. Mana dia work text? Nah, dia akan nabrak, nggak kelihatan. Karena selnya cuma sebesar ini. Kalau saya ngambil double klik di sini dia terlalu besar, saya nggak butuh. Saya maunya kelaminnya pindah ke bawah gitu ya. Berarti aktifkan, kemudian tarik, perkecil, berarti dia udah ke bawah tuh, bukan tidak muncul, tapi dia ke bawah, berarti kita besarkan aja row atau barisnya, jenis kelamin ya. Kemudian ini ada posisi untuk alignment-nya apakah top, apakah center, ataukah bottom ya. Kalau kalau top berarti dia akan ke atas, kalau center dia ke tengah, kemudian kalau bottom dia ke bawah. Sesuaikan aja, ini nggak akan begitu saya bahas banyak ya. Misalnya di sini ada namanya Naruto, kemudian Sasuke, dan Sakura. Di sini sudah ada jenis kelaminnya masing-masing ya. Misalnya Naruto itu L, kemudian ini L juga Sasuke, dan Sakura adalah P. Nah, bagaimana pertanyaannya menunjukkan bahwa L itu untuk laki-laki dan P itu perempuan? Di sini kita gunakan adalah fungsi dari formula if. Berarti untuk men-typing formula, kita awali dengan tanda sama dengan if apa? If selnya atau apa nama itu logical testnya jika C sel C3 sama dengan huruf L, jadi kalau misalnya untuk string atau alfabet itu selalu diawali dengan kutip 2 dan diakhiri dengan kutip 2. Tapi kalau number atau angka itu tidak perlu menggunakan kutip 2 ya. Jadi yang pertama itu logical testnya. Logical testnya apa? Sel apa yang perbandingannya apa? Logika testnya itu apa ya? Jadi C3 harus sama dengan L, maka value true-nya apa? Jika dia benar, jika C3 selnya ya, C3 sama dengan L, kemudian value if true-nya apa? Jika nilai benar, maka cetaklah laki-laki, seperti ini ya. Saya awali juga dengan kutip 2 karena ini nilainya adalah string atau alfabet ya. Kemudian if false apa? If nih ada ya, ada urutannya, ada separator pembatasan dengan menggunakan titik koma ya. Ini jadi pernyataan benarnya, dia akan mencetak laki-laki dan pernyataan salahnya apa? Maka dia akan mencetak perempuan. Kemudian saya tutup kurung. Sorry ada yang salah. Laki-laki dan perempuan, berarti kurang kutip duanya seperti ini. Nah, tinggal berarti benar ya, Naruto itu L adalah laki-laki. Kemudian bagaimana untuk pengecekan if di bawahnya bisa dengan copy paste seperti ini atau dengan menarik sudut kanan bawahnya sehingga pada kursor kalian akan merubah kursornya menjadi huruf plus seperti ini. Ini bisa tarik seperti ini.
Nah, ini data ini sebenarnya gampang ya, karena cuman inputannya ada 3, ada Naruto, Sasuke, dan Sakura. Bagaimana jika data itu ada banyak ya? Misalnya saya buat lagi, saya buat random ya. Jika datanya sebanyak ini kan nggak mungkin kita menggunakan L satu-satu ya, tinggal drag drop aja, maka itu sudah bisa menyelesaikan dengan cepat ya. Nah, ini dia. P untuk perempuan, L untuk laki-laki, dan seterusnya. Namanya bebas ya. Kemudian ini jika if itu mempunyai salah atau benar, artinya pertanyaannya jika L itu laki-laki dan P itu untuk perempuan. Bagaimana jika if-nya lebih dari lebih dari 2, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini bisa kita siasati ya dengan cara penambahan if dalam if seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Kita akan hapus kembali ini ya. Ini ada L, ada P, dan misalnya ada tipe ya atau kesalahan dalam pengetik, ada S, kemudian ada Z, kemudian di sini ada A. Nah, ini bagaimana? Berarti L itu nanti akan memunculkan laki-laki, P itu akan memunculkan perempuan, S itu akan memunculkan error, mungkin seperti itu ya. Atau silakan cek kembali. Nah, ini sama seperti tadi, berarti di sini ada if-nya dulu, if buka kurung, logical test-nya apa? Logika untuk mengetes itu C3 harus sama dengan L, seperti ini ya. Maka cetaklah laki-laki, seperti itu ya. Laki-laki, logical test-nya, ke kurung. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Berarti separatornya kita sudah memunculkan logical test dan pernyataan benarnya apa. Jadi L harus laki-laki. Jika C3, ini C3 sama dengan L, maka cetak laki-laki. Kemudian di sini tidak langsung dengan jika tidak, maka cetaklah perempuan. Kenapa? Karena ternyata lebih dari tiga pernyataan. Satu L, satu P, dan satu lagi bukan P atau bukan L. Misalnya S, L, Z atau A. Jadi di luar P dan L dia akan mencetak error. Maka kita buat lagi if-nya lagi. If kita khususkan untuk perempuan. Jika ini C3 ya, C3 itu ini, C3 sama dengan huruf P, maka cetaklah perempuan. Tutup kurung. Jika tidak, titik koma lagi, berarti ini adalah pernyataan untuk laki-laki, ini adalah pernyataan untuk perempuan, dan terakhir adalah cetak misalnya error atau tidak diketahui. Error aja cukup ya misalnya. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Ada yang salah itu? If L, P, perempuan, kemudian cetaklah perempuan, ya benar. Mana nih? If, ini kurang besar ya. If C3 sama dengan P, maka cetaklah perempuan. Jika tidak, makalah cetak error. Saya tarik dia ke bawah, maka yang L pasti akan mencetak laki-laki, dan P akan mencetak perempuan. Ini errornya belum ya, error kurang R. Ya. Saya tarik lagi ke bawah, saya update. Dan P pasti perempuan, L pasti laki-laki, S di luar P dan L, dia akan memunculkan atau pesan error, kemudian ada Z, ada error juga, kemudian A juga error. Jadi rumusnya seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, itu ya. Jadi ada logical test-nya, ini dia. Jika C3 sama dengan L atau selnya, ini wajib L, maka dia akan mencetak laki-laki. Itu saya kecilin lagi. Yang besar ya. Ini dia. Jadi jika, saya ulang ya, jadi jika C3 sama dengan huruf L, maka dia akan mencetak laki-laki. Selanjutnya apa? Tadi kan pada sebelumnya ada formula jika tidak maka perempuan. Tapi di sini kita buat skenario dia harus huruf L dan harus huruf P. Di luar dari L dan P dia akan mencetak error. Berarti ada 2 if di sini. Seperti itu ya. Jika C3 sama dengan P, maka cetaklah perempuan. Jika tidak L dan tidak P, dia akan mencetak value if false. Jika logika nilai salahnya apa, maka dia akan mencetak error. Seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar if. Selanjutnya, ini adalah contoh ya. Contoh if ya. Saya mark dulu.
Kemudian kita akan belajar apa lagi? Lookup ya. Lookup. Jadi lookup itu sebenarnya terbagi dua ya. Lookup itu adalah yang horizontal dan ada yang vertikal. Untuk menginputnya atau typing formulanya itu bisa dengan seperti ini ya. Kita ngomongnya horizontal dulu. Ada diawali dengan kata kunci H. H itu artinya horizontal, kemudian lookup, kemudian ada selnya atau lookup value-nya apa, kemudian akan dibatasi dengan titik koma, kemudian sorot tabelnya, kemudian karena kita ngomongin horizontal, berarti ada namanya baris ya. Horizontal tuh berarti kayak gini ya. Ini horizontal, kemudian yang ini vertikal. Berarti kalau horizontal kan bermain di kata-kata baris ya. Misalnya baris ke berapa? Baris ke berapa? Nanti saya akan praktekkan, mungkin belum ada gambaran ya. Saya akan tandakan dulu. Saya besarkan dulu. Saya perhatikan sebentar ya. Ini kemudian kalau yang horizontal bagaimana? Berarti diawali dengan sama dengan, kemudian ada kata kunci karena vertikal berarti diawali dengan V ya. V itu artinya vertikal. Look up melihat apa? Berarti ada sel yang akan dibandingkan. Rasanya seperti itu aja ya. Kemudian tabelnya, tabel yang akan dicari atau yang dibandingkan. Kemudian karena ini bentuknya adalah vertikal, berarti kita bermain pada kolom. Kolom itu bentuknya adalah kolom keberapa gitu ya. Misalnya di sini adalah kolom keberapa. Seperti itu misalnya. Kemudian saya enter aja. Ini karena error ya, karena ini bukan rumusnya seperti itu. Abaikan aja. Pilih dulu. Nah, kita sekarang sudah mempunyai dua formula, yaitu yang H atau vertikal, kemudian lagi yang vertikal. Sama, cuma yang membedakan adalah V dan H atau H ya. Nah, bagaimana cara fungsinya? Ini berbeda sama if. Kalau lookup itu bahasa Indonesia kalau lookup itu kan mencari ya, melihat di sekelilingnya, lookup gitu ya. Berarti melihat, membandingkan tabel ini ke dalam membandingkan sel ini ke dalam tabel yang kita cari. Ini kalau saya bilang lookup lebih kepada fasilitas untuk searching atau pencarian. Misalnya, ini saya buat contoh lagi ya, contoh baru. Misalnya di sini ada nama siswa, nama siswa. Kemudian di sini di siswa itu ada mata pelajaran ya. Di mata pelajaran itu ada apa? Matematika, kemudian fisika, biologi ya. Anggaplah kita punya 3 mata pelajaran ya. Ini saya mark dulu, saya gabungkan. Kemudian ini juga saya mark ya. Selanjutnya nama siswa misalnya ada banyak ya. Ada saya buat cepat aja biar saya nggak mau mikir nama siapa aja. Saya lebih gampangnya Naruto kayak gitu ya. Sasuke, Sakura, Hinata, Itachi, Kakashi, satu lagi lah ya, Gara. Dah, kita mempunyai beberapa nama siswa seperti ini. Kemudian nilainya ada random aja. Saya ketik aja semuanya random. Juga fisika. Ini kurang ini aja ya, biar jawabannya berbeda. Saya random, kemudian hasil ini saya tambahkan misalnya 5 ya. Jadi jawabannya angkanya pasti berbeda ya. Jadi kalau kita lihat kita mempunyai skenarionya, kita akan mencari nilai Naruto, nilai fisikanya berapa seperti itu ya. Kita lihat dulu Naruto nilai biologinya adalah 92. Kita akan mencari. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai kasusnya, case-nya, apakah kira-kira cocok menggunakan if? Maksud seperti ini.
if Naruto MTK, enggak gitu kan? Berarti kalau lookup ini lebih kepada fasilitas untuk men-searching atau melookup atau melihat sekelilingnya, membandingkan satu sel ke dalam tabel langsung ya, seperti itu. Nah, berbeda sekali dengan if. If itu lebih kepada pernyataan atau branching atau percabangan. Jika jawabannya true menghasilkan apa, jika jawabannya false maka menghasilkan apa atau cetak apa seperti itu. Tapi kalau lookup lebih kepada fasilitas pencarian atau searching ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Misalnya di sini, ini sudah kita mempunyai satu tabel. Di sini ada contoh kasusnya, kita akan mencari nama siswa, misalnya Naruto, berapa sih nilai matematikanya? Kalau pada sini kan gampang ya, Naruto nilainya adalah 89. Coba bayangkan kalau misalnya data itu banyak sekali. Ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada sejarah, ada kan nggak mungkin mencari satu-satu ya. Ternyata di sini mata pelajaran ada banyak dan siswanya pun banyak. Kalau Naruto gampang ketemu di sini. Coba bayangkan misalnya Hinata kita akan mencari nilai fisika. Kebetulan fisikanya pada kesini ya, pada dekat ya. Coba fisikanya itu pada kolom keberapa di sana ada banyak. Ada biologi, kemudian ada kimia, ada sejarah, ada apa lagi tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada banyak sekali kolomnya. Nah, itulah saatnya kita menggunakan lookup ya, pencarian melihat membandingkan langsung ke dalam tabel. Misalnya di sini saya rubah lah ya, Hinata. Kita akan mencari nilai fisikanya Hinata itu berapa ya. Nah, berarti karena kita lihat di sini adalah kolom, ya. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4, dan seterusnya. Karena ini bentuknya adalah vertikal, ya, vertikal, berarti kita menggunakan formula yang vertikal, yaitu VLOOKUP atau vertical lookup, seperti itu. Kita akan cari kata kuncinya atau lookup value-nya. Selnya adalah Hinata. Hinata itu akan dibandingkan ke sini, seperti itu ya. Maka Hinata, selnya ini kita tarik, kemudian kita cari tabelnya, dibatasi dengan separator, titik koma, sorot tabelnya kemana ya. Misalnya ini, kita sorot semua tabelnya, kita akan melookup sebesar ini. Kemudian kalau tabelnya banyak, ya lookup sebanyak tabel tadi. Sebanyak kolom atau sebanyak baris. Karena kolom saya sebanyak ini dan baris saya sebanyak ini, maka saya drag drop. Saya drag sebelah sini. Sorry, saya drag bukan drop ya. Hanya drag doang. Kemudian saya titik koma. Saya cari, karena Hinata itu mencari nilai fisika. Sorry, Hinata mencari nilai matematika nih ya. Hinata matematika. Berarti di sini ada kolom kedua. Kolom 1, kolom kedua. Berarti kita akan men-typingnya 2. Kemudian tutup kurung. Maka Hinata itu nilai matematikanya adalah 86. Maka di sini muncul 86. Tapi kalau misalnya kita akan mencari biologi, mencari nilai Hinata yang biologi. Maka di sini juga VLOOKUP, saya akan ketik kembali. VLOOKUP, buka kurung, selnya Hinata, atau lookup value ya. Titik koma, sorot lagi tabelnya. Kemudian tutup. Sorry, bukan tutup kurung, cari nilainya biologi Hinata, kita hitung biologi 1, 2, 3, 4. Berarti di kolom keempat, kemudian tutup kurung. Maka nilai Hinata biologi adalah 89. Nah, seperti ini aja nih untuk input formulanya. Tapi terkadang, ini sering saya lihat ya, ada pada PC-nya mahasiswa itu kadang terdeteksi nilainya, kadang tidak. Nah, bagi yang tidak terdeteksi bisa menambahkan value 0 di sini. Kebetulan pada komputer saya itu terdeteksi ya. Jadi maksudnya value 0 ini apa? Nilai 0 di sini apa? Di sini ada kolom index number ya. Sorry, di sini ada maksudnya itu 0 di sini dia nggak akan mencari lookup searching apapun. Jadi 0 aja dibuat. Maka dia akan biasanya akan muncul ya. Nanti ada kalanya office kita tuh berbeda-beda ya, saya nggak ngerti juga. Nah, ketika kalian tidak muncul, nggak match hasilnya, tambahkan 0 aja di belakangnya di setelah kolom index number-nya ya. Jika tidak ada masalah ya ini aja cukup ya. Sebenarnya ini aja cukup, cuman kadang ada beberapa Excel yang dia butuh penambahan titik koma 0 seperti itu setelah dari kolomnya. Oke, jadi seperti itu aja. Misalnya kita akan mencari sesuatu yang baru lagi, misalnya mencari nilai jarak di fisika. Fisika di sini. Fisika.
Berarti di sini saya ulang lagi ada VLOOKUP. Kemudian selnya atau lookup value-nya, titik koma, saya sorot satu tabel. Kemudian karena fisika itu di kolom 1, 2, 3, kolom ketiga, maka ketik 3 dan titik kurung. NA. Nah, NA ini biasanya muncul karena error. Kalau kita lihat di sini ada namanya nih ya, baca nih. Mana dia? Terjadi biasanya gara-gara not available to formula or function. Ada salah untuk mentypingnya ya. Nah, coba seperti ini. Jika ini salah, muncul status NA, itu mungkin gara-gara gara yang di sini berbeda dengan gara yang di sini ya. Tapi kalau kita lihat, coba kita copy paste. Sama ya, berarti di sini ada masalahnya di masalah yang seperti ini yang barusan saya bilang ya. Nanti ada kalanya kita ketemu sama value-nya itu nggak match ya. Padahal ini sama-sama key cell-nya adalah gara dan nilainya fisika di kolom ketiga udah benar nih inputannya. Mana tadi? Nih, inputannya udah benar nih. Tabelnya udah benar nih, warna pink, berarti ini warna pink udah benar, nggak ada yang salah untuk drag-nya. Kemudian yang B-nya warna biru, B29 nih udah benar biru, karena di sini akan kita bandingkan ke dalam sini. Gara ini akan kita kembalikan ke dalam tabel ini. Dan ini kolom ketiga karena mencari fisika. Fisika memang di kolom ketiga, 1, 2, 3. Nah ini error, kalian bisa menambahkan titik koma dan 0 pada penjelasan sebelumnya. Saya nggak tahu nih ya kenapa bisa seperti ini. 0 ini lebih kepada kita nggak nyari apa-apa lagi. Ya, artinya kita stop di seperti itu. Maka enter, maka nilai gara di fisika adalah 52 match ya. Seperti itu aja. Jadi lookup udah, if sudah, kita akan ke logical operator. Nah, ini dia. Logical operator itu hanya ada dua, ada AND dan OR. AND itu adalah kondisinya harus terpenuhi kedua-duanya, wajib. Kemudian kalau OR adalah kondisi terpenuh salah satu, maka menghasilkan nilai true. Kalau ini, jika terpenuhi dua kondisi, dua atau lebih kondisi, maka dia akan menjawab true. Tapi satu aja tidak terpenuhi kondisi, maka dia akan menghasilkan jawaban false. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya gampang ya. Misalnya ini kalau bahasanya itu wajib ya. Kalau bahasa Indonesianya ya saya buat kayak lebih ke perumpamaan, lebih gampang ingat. And itu untuk wajib. Kemudian or itu untuk kondisi bukan tidak wajib lah ya, pelengkap aja. Kayak gitu gampangnya, pelengkap gitu ya. Jadi harus ada pelengkap, sudah cukup lah. Misalnya di sini saya buat skenario ya, ada tabel nama misalnya adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa di sini ada balik lagi Naruto, Sakura, Sasuke ya. Jadi mereka itu boleh masuk ke dalam lab jika perlengkapannya di sini ada perlengkapan. Perlengkapannya apa? Perlengkapnya harus menggunakan bukan lab lah ya. Kita ngomongin berarti di sini ada siswa ya. Nama siswa, kemudian di sini ada perlengkapan, ada topi, ada dasi, kemudian ada sepatu hitam. Itu. Kemudian di sini ada keterangan mungkin ya. Saya akan buat skenario seperti ini aja. Ini saya cut. Kemudian bentar saya charge dulu. Ya, di sini saya gabungkan dulu March ya. Ini saya March lagi, saya gabungkan, saya buat kolomnya. Saya rapikan dulu. Oke. Kemudian ada topi, ada dasi, ada sepatu hitam, dan ada keterangan ya. Nah, misalnya Naruto memakai topi, memakai dasi, dan sepatu hitam. Berarti keterangannya dia tidak lengkap ya statusnya mungkin. Dia boleh ikut upacara lengkap.
Kemudian Sakura menggunakan, saya ini bisa rapikan dulu. Ya. Sakura hanya memakai topi tapi tidak memakai dasi, tapi dia menggunakan sepatu hitam. Berarti nanti di sini terhukum ya, terhukum. Kemudian Sasuke hanya menggunakan dasi dan sepatu hitam, sama dia akan terhukum. Kita buat skenario seperti ini. Nah, kalau dilihat logika seperti ini menggunakan logical operator, yaitu AND dan OR ya. Jadi kita lihat skenario-nya atau case-nya, Naruto setiap siswa wajib menggunakan topi, wajib menggunakan dasi, dan wajib menggunakan sepatu hitam. Jika tidak lengkap, misal tidak menggunakan dasi, dia akan muncul terhukum. Sakura tidak menggunakan dasi terhukum, Sasuke tidak menggunakan topi, dia juga terhukum. Nah, bagaimana cara memunculkan keterangan terhukum dan lengkap? Kita lihat dulu. Sudah jelas ya case-nya seperti apa. Berarti di sini ada menggunakan if. If, ya seperti itu ya. If and, ya. If and itu harusnya wajib apa gitu. Logical test, kemudian if and, buka kurung, ya. Sini ada logical 1 ya. Logical satunya apa? Selnya ini harus tidak sama dengan 0. Kosong ya. Jadi C35 tidak boleh kosong. Ini artinya tidak boleh 0. Sebenarnya ini kan boleh seperti ini ya. Boleh lebih besar atau sama dengan 1, boleh ya. Tapi lebih bagus seperti ini. Simbol ini kecil dan besar itu artinya tidak sama dengan. Nah kan kalau matematika itu ada simbol sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, untuk tidak sama dengan pada Excel itu diwakili dengan kecil dan besar. Maka C3, C37 tidak boleh kosong. Arti yang ini kosong ya, tidak boleh 0. Kutip 2. Kalau kutip 1 kan kayak string itu dimulai dari kita mencetak apa. Kemudian diakhiri dengan kutip 2 lagi mencetak apa. Tapi kalau 2 seperti ini, kutipnya, kutip-kutip tidak boleh kosong seperti itu. Jika C35 dan C37, D37, E37 itu wajib terisi. Jika itu 0, maka dia akan mencetak terhukum. Seperti itu ya. Berarti N itu adalah logical operator untuk wajib harus diisi dengan angka 1 ya. Berarti C3 tidak boleh sama dengan kosong ya. Kemudian apalagi logikal kedua, ini logikal pertamanya, C37 tidak boleh kosong. Berarti D37 tidak boleh 0 kosong juga ya. Kemudian apalagi yang E37 juga tidak boleh kosong ya, itu. Maka ini saya kurung karena logikal testnya cuma 3. C37 tidak boleh kosong, C37, D37 tidak boleh kosong, E37 tidak boleh kosong ya. Maka dia akan mencetak, ingat karena kita di sini menyisipkan if, maka cetaklah apa yang mau dicetak adalah lengkap gitu ya. Kutip lagi, jika tidak ini, kalau satu aja tidak terpenuhi maka cetaklah terhukum. Tutup kurung. Maka Naruto punya topi, punya dasi, dan sepatu hitam statusnya lengkap. Saya copy paste di bawah. Ya. Sakura tidak memakai dasi, maka dia terhukum. Tapi kalau misalnya saya input di sini dasi, misalnya ada, maka dia menjadi lengkap. Atau Sasuke menggunakan topi, maka dia akan terhukum. Dan Naruto tidak menggunakan sepatu hitam, maka dia akan terhukum. Jadi logikalnya adalah penggunaan if dan and. Kenapa and? Karena and itu lebih ke wajib ya. Wajib ada topi, wajib ada dasi, wajib ada sepatu hitam. Jika tidak terpenuhi N, ya, C3 tidak boleh kosong, ini dia C35, kemudian C37. D37 tidak boleh kosong juga, ini pink ya. Ada warna pink, dia boleh kosong, dan warna hijaunya adalah nih, E37 tidak boleh kosong. Maka dia akan mencetak, jika logikalnya adalah true, value true-nya adalah cetaklah lengkap. Jika tidak, maka cetaklah terhukum. Kenapa ada seperti ini? Karena kita sudah menggunakan if dan and. And-nya ini logikalnya, dan kemudian if-nya tadi ini logical test-nya. Benar ya? Tapi digantikan dengan logical operator.
Dan ini adalah value true-nya apa, ini adalah value false-nya apa. Jelas ya, saya rasa. Nah, ini juga bisa kita untuk menampilkan nilai ya. Misalnya ada N. Nah, kalau misalnya saya rubah menjadi OR, apa yang terjadi? Ini saya hapus, saya pakai OR, tadi pakai add. Berarti ada satu aja elemen di sini terpenuhi, maka dia seharusnya lengkap. Sebagai kelengkapan doang, sebagai kelengkapan doang ya. Tapi kalau misalnya tidak semua, maka dia terhukum. Tapi satu aja ada, ya, maka dia dianggap lengkap karena OR atau ya. C3 atau C3 0 atau D37 0 atau D37 0. Maka cetaklah statusnya lengkap. Ternyata yang D37 itu tidak 0. Benar kan? D37 itu ada satu nih. Berarti Naruto menggunakan dasi. Maka cetaklah statusnya lengkap. Seperti itu. Salah satu aja terpenuhi, maka dia akan mencetak logikalnya menjadi true. Ya. Jika tidak, false-nya apa? Ya terhukum. Seperti itu. Kalau tidak memakai semua, ya pasti terhukum. Tapi kalau N, kalau N itu lebih wajib semuanya harus terpenuhi unsurnya. Maka dia terhukum. Satu aja masih terhukum, satu lagi sepatu hitam terhukum, tapi kalau dasi semuanya lengkap, maka menjadi keterangannya lengkap. Sudah ya, sudah if, kemudian sudah lookup, kemudian sudah logical operator. Terakhir apa nih? Membahas tentang, saya lihat dulu. Oke, masih merekam. Apa ya materinya saya lupa ya. Kita lihat dulu di pertemuan, kalau nggak salah ada 4 ya formula itu. Ada if, ada lookup, ada logical operator. Oh ya, sorry, ada label ya. Ada label. Nah, label itu apa? Saya lanjut di bawah lagi. Mana sih? Loh, tertutup ya. Mana dia ya? Udahlah, nggak apa-apa ya, abaikan aja. Kita akan belajar label. Label itu terdiri dari 3. Ada right, kemudian ada mid, kemudian ada left, sorry sini yang right ya, sebelah kanan, kemudian ini sebelah kiri. Kok kekak ya, jauh banget ya. Oh ini dia ya. Ini aja saya buat ya. Kita belajar label. Label ada left atau kiri, ada mid atau tengah, ada right atau kanan. Kita kecilkan dulu. Ya, saya kasih label warna biru. Nah, left itu artinya kiri ya. Dan mid itu artinya tengah, nilai tengah. Kemudian right itu artinya kanan atau mengambil nilai kanan. Nah, karena label itu adalah pengambilan nilai kiri, tengah, dan kanan, maka fungsinya memang sudah mewakili dari namanya sudah mewakili dari fungsinya. Untuk mentyping atau typing left label itu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian left, kemudian ambil selnya, sel apa yang mau diambil teksnya ya. Kemudian berapa digit yang akan diambil, digitnya gitu ya. Di bahasa Indonesianya aja gampang. Kemudian mid juga seperti itu. Cara untuk mentyping mid itu dimulai dengan sama dengan, kemudian ada mid, kemudian selnya apa atau teks yang mau diambil, kemudian apa ya? Dimulai dari apa bahasa enaknya ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu start number ya. Dimulai dari number berapa ya? Dimulai dari apa? Dimulai dari itu, kemudian diakhiri ya. Diambil berapa digit gitu ya, diambil berapa digit biar gampang diingat aja nih ya. Jadi saya tambahkan ini dulu biar nggak error. Kemudian ada right, tapi ada kata kunci right atau kanan, kemudian selnya atau teks yang mau diambil, kemudian berapa digit yang diambil.
digit ya, digit yang diambil. Begitu aja, biar ingat kalian. Saya tambahkan kutip biar tidak error. Kecilkan. Ya, ini sudah saya input rumusnya ya, digit diambil gitulah ya, disamain aja. Nah, misalnya di sini penggunaannya adalah NIM mahasiswa, NIM misalnya ada 80, 40, 20, 0123. Ini saya copy paste aja. Tapi ini 80, 30, dan ini 80, 20. 10, ini 80, 20, ini tahun 17, ini tahun 18. Ya, ini tahun 19. Ini ada jurusan, kemudian ini ada angkatan, kemudian adalah nomor urut. Nah, ini ya. Oke, jadi skenarionya kita akan memunculkan NIM ini jurusan apa, kemudian angkatan berapa, dan nomor urutnya berapa. Sebenarnya kalau kita tahu, pada NIM kalian itu sudah mewakili suatu informasi ya. Jadi 3 digit pertama itu menunjukkan jurusan kalian, kemudian digit berikutnya 3 digit setelah dari jurusan itu menunjukkan tahun angkatan, dan 4 digit terakhir itu menunjukkan nomor urut masuk kalian di Stikom seperti itu ya, atau sorry di Universitas Dinamika Bangsa. Jadi kalau misalnya 80 20 80 80 804 itu menunjukkan jurusan apa ya? SI ya kalau nggak salah. Kemudian 803 itu menunjukkan SK atau sistem komputer, dan 802 itu menunjukkan teknik informatika. Kita buat catatan dulu. 84 itu untuk sistem komputer, sistem informasi ya, yang awalnya ya. Kemudian 83 itu menunjukkan sistem komputer. Kemudian 802 itu menunjukkan teknik informatika jurusannya. Informatika ya. Jadi kita akan mencetak jurusan dulu dari NIM. Skenarionya seperti itu atau case-nya ya. Berarti untuk mendapatkan ini ya, kita lihat ya menggunakan formula left. Kenapa left? Karena left itu artinya sebelah kiri. Berarti kita kalau lihat pada NIM itu kebetulan 804 itu memang ada di sebelah kiri ya, left. Berarti di sini kita typingnya adalah sama dengan left. Ini selnya, ingat ya, ada sel, kemudian diambil berapa digit, titik koma. Karena kita butuh 3 digit, 8, 0, dan 4, hanya 3 digit, ya 3 ya. Berarti di inputnya 3, kemudian kurung. Maka menghasilkan 804, seperti itu ya. Kemudian untuk jurusan juga seperti itu, jurusan yang di bawahnya, tinggal drag drop aja. Maka kita sudah mendapatkan 804, 803, dan 802. Nah, bagaimana cara menampilkan jurusan? Ya. Jurusan udah dapat nih. 804 itu di sistem informasi, 803 itu di sistem komputer, dan 802 itu di teknik informatika. Bagaimana cara menyambungkan ini ke sini? Ya, berarti di sini ada if ya. Karena left-nya udah dapat 3 digitnya, ya. Berarti di sini ada if, kita kembangkan lagi. If seperti itu ya. If left yang 804 ini kan F7 titik koma 3 ini artinya kan ini 804. Jika ini sama dengan 804 seperti itu ya, maka cetaklah sistem informasi. Benar sih bisa langsung ke sini ya, ke lookup di sini, tapi biarlah ya kita gunakan if dulu ya, biar kelihatan bedanya. Kemudian if lagi, if ini, if left ini, benar kan? Yang ini tadi, yang yang ini
CF7 yang 3 sama dengan apa? 803, maka cetaklah sistem komputer. Jika tidak, cetaklah teknik informatika. Nah, errornya, if ini sama dengan 804, maka cetaklah sistem informasi, ya. Benar sampai sini. Kemudian if left, ini leftnya mana nih? If left, ini salah nih. Ini bisa ada if left 3 digit, maka cetaklah sistem komputer. Jika tidak, maka cetaklah teknik informatika. Mana nih? Oh, ini kurang. Ini kurang, kemudian ini kurang. Ya, saya drag drop. Nah, bagaimana kondisinya jika ini semuanya teknik informatika? Kalau kita lihat ya, ini kan 804 itu memang punyanya teknik informatika, karena kita tadi sudah kita live ya, 804 itu adalah teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, teknik informatika. Nah, hal ini error karena ini kan dalam bentuk teks yang panjang ya. Kalau ini kan nomor ya. Kalau kita lihat ini 804 ini nomor ya. Nomor yang angka yang pasti, yang value ya, nilai yang bisa dikalkulasikan. Nah, error itu terjadi karena ini tidak ada penambahan kutip 2. Sudah kita tambahkan kutip 2. Karena left itu lebih kepada, label apapun itu, ada left, ada mid, ada right, itu pasti lebih kepada label. Berarti dia mengarahnya ke string. Ingat, string itu lebih ke alfabet. Berarti ketika alfabet digunakan atau karakter yang digunakan, gunakan adalah simbol kutip 2 ya, diawali kutip 2 dan diakhiri dengan kutip 2. Maka 804 sudah menghasilkan sistem informasi, ya drag drop ke bawah. Kemudian ada 803 di depannya sudah menghasilkan sistem komputer. Kemudian 802 sudah menghasilkan teknik informatika. Itu cara menggunakan if dan left secara bersamaan. Paham ya? Jadi left 3 digit di selnya F7 menghasilkan 804, maka dia akan mencetak sistem informasi. Kemudian if F7 yang ini tadi ya, F7 itu yang ini, 3 digitnya 804, maka dia akan mencetak sistem komputer. Jika tidak 804 dan tidak 803, maka cetaklah teknik informatika. Seperti itu ya. Ini pernyataan if yang pertama, ini pernyataan if yang kedua, dan ini pernyataan jika salah ya. Seperti itu. Kemudian ini pernyataan mengambil sel yang NIM tadi sebanyak 3 digit. Ini juga mengambil sel sebanyak 3 digit, harus 803, dan ini harus 804. Seperti itu ya. Kemudian angkatan didapat dari mana? Angkatan itu didapat dari digit yang ini. Angkatan itu didapat dari digit yang ini. Ya. Ini artinya kan sebenarnya itu kalau di normal itu 2000 ya. 2009 gitu ya. 2019 berarti dia angkatan 2019. Kemudian di sini ada 18 berarti angkatan 2018. Kemudian di sini ada 17 berarti angkatan 2017. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita bisa menggunakan label untuk mid atau nilai tengah. Diawali dengan kata kunci mid, buka kurung, arahkan selnya atau teksnya, titik koma, kita akan mengambil nilai teks yang ini. Berarti kalau pada formulanya mid cell atau teksnya dimulai dari apa gitu. Kalau kita lihat di sini kita mulainya dari yang satunya dan berakhir di 9 digit.
Berarti sini 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari 5 ya indeksnya. Kemudian diambil berapa digit? Karena dari 5 diambilnya 2 digit, maka hasilnya saya ulang 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya, di 1. Karena mengambil 2 digit, berarti 1 dan 2. 2 digit itu artinya 19. Berarti di sini 2 digit saya butuhkan, kemudian kurung. Maka angkatan 19. Saya drag ke bawah, angkatan 18 sesuai, angkatan 17. Nah, yang jadi masalah 2000-nya mana gitu ya. Kok cuman yang muncul adalah 2 digit di akhir tahun 2000, maksudnya 19, 18 dan 17. Bagaimana untuk memunculkan angka yang 20-nya? 2019, 2018 dan 2017. Ini bisa kita siasati dengan penambahan di formulanya. Jadi seperti ini. Saya double klik ya. Jadi kita udah dapat nih nilai, saya ulang ya, sudah dapat 2 digit angkatan terakhirnya. Cuman bagaimana cara menambahkannya angka 20-nya seperti itu ya. Berarti di sini ada kita cetak 20, kemudian ada simbol N seperti itu ya. Kemudian ada simbol tambah. Maka secara otomatis dia akan mencetak 20 dan nilai formulanya apa? Itu cara yang pertama ya. Sebenarnya ada 2 cara. Ada di input di format cell ya. Nah, ini kalau ini artinya N itu menyisipkan 20 ke dalam formula MIT atau formula apa selanjutnya ya. Jadi N ini lebih kepada nilai value disisipkan ke dalam formula seperti itu. Misalnya saya rubah seperti ini. Karena ini bentuknya number, tapi kalau misalnya string bagaimana Pak? Ya tinggal tambahkan misalnya, ingat kutip 20, misal seperti itu, kutip lagi, maka dia akan menambahkan 20, sorry lah, jangan 20 lah, 2000 ya. Lebih enak, 2000 ya. 2018, saya paste, 2017, dan 2019. Itu dengan penggunaan string ya. Jadi ada data yang akan disisipkan, artinya N itu artinya menyisipkan nilai ini ke dalam apa yang di belakangnya ya. Jadi kita udah mencetak jurusan dan angkatan. Kemudian nomor urut di mana? Karena nomor urut tuh di terakhir seperti ini. Ingat ini sebelah kiri, ini tengah, dan ini kanan ya. Berarti di sini kita typing right ya. Right itu ada kata kuncinya pasti right, kanan dulu. Buka kurung, selnya mana? Selnya ini ya, atau teksnya, kemudian titik koma, diambil berapa digit? Karena di mengambilnya dihitung dari belakang, dari sebelah kanan. Karena kita mengambil 4 digit kayak gini. 1, 2, 3, 4. Hanya ini doang, berarti kita akhiri dengan 4, kemudian kurung. Maka nomor urutnya adalah 0123, 0124, dan 0124. Benar ya? 24 ya? Iya benar. Jadi right itu hanya mengambil akhiran dari kanan suatu teks. Seperti itu ya, selnya. Left itu mengambil sebelah kiri teks, dan mid itu perbedaan mid dan right. Kalau mid itu ada patokan awalnya kemana ya. Kalau left itu apapun yang ada sebelah kiri, berapa digit diambil, dia akan munculkan semuanya. Itu perbedaannya ya. Oke, saya rasa 2 formula ini udah cukup ya. Ada label, ada if, ada lookup, ada logical operator. Silakan explore lagi di Google ya. Mungkin ada kekurangan pada saya ya. Saya rasa cukup untuk membantu kalian untuk try out hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.